di dalam kitab beliau syarah hadis Jibril yang bernama Hidayatul Talibin fi Bayani Muhimmatiddin, wajad sidin akhlaquhu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bagaimana kita berusaha pun juga mengenali akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam seperti apa. Seperti yang dikatakan dan dinyatakan oleh Sayyidatuna Aisyah, beliau mengatakan kana khuluquhul Quran, akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama persis seperti Al-Quran. Makanya kalau kita ambil satu percontohan di dalam ayat Al-Quran yang berbunyi wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, satu ayat, bahkan potongan ayat dari surah Al-Hasyr yang dimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangankan Nabi Muhammad, akhlak para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saja, yang dimana mereka selalu berusaha agar menjadikan kepribadian mereka seperti mana kepribadian Al-Quran. Di dalam salah satu potongan bahagian ayat dari surah Al-Hasyr yang berbunyi wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, ini yang berarti mereka para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, kaum Ansar, mereka itu lebih mementingkan, lebih memprioritaskan dan lebih mengutamakan keadaan saudara-saudara mereka yang berasal dari Makkah yang disebut dengan Muhajirin, untuk memberikan dari sesuatu apa yang mereka miliki. Bahkan bukan hanya memberikan sesuatu dari apa yang mereka miliki, disebutkan dalam riwayat bahwa mereka itu ketika memiliki keperluan yang mendesak pun, dan ternyata mereka mengetahui ada saudara-saudara mereka yang lebih memerlukan, maka mereka lebih mengutamakan mereka daripada diri mereka sendiri, lebih mengutamakan sahabat-sahabatnya daripada diri mereka sendiri. Oleh karenanya dikatakan oleh para ulama, sebab diturunkannya ayat tersebut, annahu ja'a rajulun, datang seorang laki-laki, ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada Nabi Muhammad, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inni majhud, wahai Rasul, ulun bersengatan lapar wahai Rasul. La ilaha illallah, sahabat Nabi kelaparan, ya Allah. Kemudian apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faba'atha ila nisa'ih. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berangkat kepada istri-istri Nabi dan bertanya kepada mereka, ma hal indakum min ta'amin, ada makanankah, ujar Nabi. Nabi bertakun lawan bini sidin, adakah makanan? Ini ada sahabat kita yang kelaparan. La ilaha illallah. Apa jawaban para istri-istri Nabi? Jawaban istri-istri Nabi adalah jawaban yang perlu kita renungkan, yang dikatakan oleh istri baginda, istri-istri Nabi Muhammad, ma indana illal ma, di rumah kita kan ada makanan wahai Rasul, di rumah kita hanya ada alma, banyu. La ilaha illallah. Bayangkan pian, di rumah seorang Nabi, di rumah seorang Rasul
di rumah seorang manusia paling baik yang pernah ada di permukaan dunia, ketika hendak menjamu orang kadeda, ketika hendak memberikan kepada orang kadeda juga nang dibari, ya Allah, hanya diisi banyak dia juga. La ilaha illallah. Makanya seringkali kita ini mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi ketika Nabi Muhammad bertanya kepada istri-istri beliau di setiap pagi. Nabi bertakun di setiap pagi lawan bini Sidin, adakah makanan? Bila mana jawaban istri-istri Nabi Muhammad, ma indana ta'am, kedadak kita bisi makanan wahai Rasul. Maka ujar Nabi, idzan inni shaim, kalau kayak itu ulun mau puasa. Ya Allah, Nabi Muhammad di rumah Sidin kedadak makanan. Ubuhan kita jatah hari ini makan pagi aja sudah tahu, wah pagi ini pacang nasi kuning, kena siang bakuah, kena malam nasi habang, pagi kuning, siang putih, malam habang, 3 warna. Masya Allah, la ilaha illallah. Itu kita di rumah kita pun masih banyak lagi persediaan makanan, lauk pauk dan lain sebagainya. Ternyata Pak Bu di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat jarang ada makanan. Ya Allah, tak anaknya juga pulang ada makanan. Ujar Nabi Muhammad menyembelih sembelihan, kemudian dibagiakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tetangga muslim, non muslim, dan kepada para sahabat-sahabat Nabi yang berhajat, yang memerlukan. Dibagi bagi sampai Nabi Muhammad balik ke rumah bertakun lawan Aisyah, oh Aisyah ada makanan dah, lapar. Imbah membagikan makanan lawan orang-orang, baik sahabat ataupun non sahabat. Kemudian ujar Sayyidatuna Aisyah, ada makanan di rumah kita wahai Rasul. Ya Allah, hanya berbagi daging. Imbah menyembelih sembelihan, berbagi daging Nabi Muhammad, bertakun di rumah ada makanan lah. Kadada, la ilaha illallah. Berbeda jauh lawan bubuhan kita. Ada bubuhan kita daging hari haji aja masih ada dalam kulkas lagi. Daging hari haji masih ada dalam kulkas. La ilaha illallah, ha? Ya Allah. Makanya ketika kita memperhatikan akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi Muhammad itu sama persis seperti Al-Quran. Para sahabat, jangankan Nabi Muhammad, para sahabat saja mereka seperti yang dikatakan tadi. Imbah Nabi Muhammad datang ke rumah bini Sidin, ditakuni ada makanan kakadada. Lalu Nabi Muhammad mengatakan kepada para sahabat, ujar Nabi Muhammad, man yadhifu hadhihi lailah, siapa man yadhifu hadha al-lailata, siapa yang menjamu orang ini malam, di malam ini, ujar Nabi Muhammad. Faqama rajulun minal ansar, maka berdirilah salah seorang sahabat Nabi dari kaum Ansar. Kaum Ansar kan itu adalah orang-orang Madinah. Sementara orang Muhajirin itu adalah orang-orang yang berhijrah bersama dengan Nabi dari kota Makkah. Jadi salah seorang sahabat Nabi dari kaum Ansar berdiri, ana ya Rasulullah, ulun wahai Rasul yang akan menjamu sahabat kita ini. Kemudian apa? Fantalaqa bihi faqala li imraati, berangkatlah dia, bulik dulu ke rumah, bertakun lawan bininya, hal indaka syai, ada makanan kah di rumah? Ujar nang bini, faqalat la kadada illa kuta sibyani, kecuali makanan gasan anak-anak kita. Ya Allah, kecuali makanan gasan anak-anak kita. Kemudian apa yang dikatakan oleh suami? Ujar suami, fa'allilihim bi syai', beri sedikit
beri sedikit kepada anak-anak kita, kemudian apa, sisanya gasan tamu, sisanya gasan tamu. Karena hari ini ujar sahabat Nabi tersebut, aku mendapat tamu dari tamunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa, di rumah jakapang banyak makanan nih, di rumah pun sahabat Nabi kada tahu ada makanan kah atau kada ada. Sepebuliknya di rumah, sesampainya di rumah betakon lawan nang bini, kada ada juga makanan nang di rumah, hanya ada makanan gasan anak aja, gasan anak aja. Ya Allah, jaga kita nih tuh untung mana mun bisi bini kayak ini paham. Dapatnya kita bawa bulik, kesiannya ada orang kelaparan, balalu bemamai nang bini. Bapak membawa orang seorang aja makan nang kayak apa. Nah, itu kalau bininya kada salehah. Tapi mudah-mudahan bini kita salehah barataan. Amin Allahumma amin. Jadi masya Allah. Jadi sahabat Nabi tersebut pun kada tahu apakah ada atau kada ada makanan di rumah. Sesampainya di rumah bertanya kepada si istri, ujar si istri, ada jatah makanan tapi gesan kakanakan ja, gesan anak-anak kita aja. Lalu ujar si suami, beri makanan mereka sedikit, kemudian tidurkan dia, dan sisanya makan, berikan makanan itu kepada tamu. Lawan yang paling uniknya itu pula di dalam cerita hadis ini, fa idza dakhala dhaifana fatfi is-siraj. Bila masuk tuh tamu kita sudah matii lampu, bahari kada lampu listrik kayak kita. Masya Allah, hanya sekedar sejenisan lilin strokek dimatii pas tamu tuh masuk. Imbah tuh apa? Hanya ujasidin suguhakan makanan. Imbah disuguhakan makanan, faqaddimi lidhaifi ma'indak. Kemudian berikan kepada tamu tersebut makanan, fafa'alat wa adhara lahu annahuma ya'kula ma'a. Kemudian apa, si suami dan si istri tadi pura-pura makan lawan si tamu tadi. Ya Allah, ayo pian bayangkan kan si tamu tadi makan, kada ada makanan yang disurung dan inya sudah kelaparan benar. Kemudian apa, si suami istri ini bang adalah makanan yang mereka makan kada ada, pura-pura makan aja. La ilaha illallah. Bayangkan kan kayak itu keadaan para sahabat, sesuai lawan apa yang dinyatakan oleh Allah, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu akhlak para sahabat. Bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad? Karena para sahabat tidaklah mereka memiliki akhlak yang terpuji, melainkan diajarkan oleh Nabi Muhammad. Wa kulluhum min Rasulillah multamisun gharfan minal bahri aw rashban minad diyami. Mereka meniru dari akhlaknya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ternyata lebih lagi istimewanya daripada seperti yang telah diceritakan tersebut. La ilaha illallah. Itu akhlak. Bukan kejadian ini sering kali terjadi, bukan hanya 1, 2, 3, 4, puluhan, bahkan kalau disebutkan ratusan cerita seperti ini yang didapat dari para sahabat ridwanullah taala alaihim. Ya Allah, sekalipun keadaan mereka memprihatinkan, ternyata mereka lebih memprioritaskan saudara-saudara mereka yang lain. Karena ujar Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kecuali setelah kita ini merasakan atau gembira, ridha dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada saudara-saudara kita yang lain. La ilaha illallah. Itulah para sahabat. Mereka orang-orang yang mementingkan kepentingan umatnya Nabi Muhammad, bukan mementingkan kepentingan pribadi diri mereka saja. Masya Allah. Makanya ternyata para sahabat tersebut pun mereka faham dengan satu sabda Nabi Muhammad yang berbunyi, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah.
Ujar Nabi Muhammad, hindari api neraka dengan cara apa? Mensedekahkan separuh dari sebiji kurma yang kita miliki kepada orang-orang lain. Ternyata separuh daripada satu biji kurma pun berharga. Karena perumpamaan yang dikatakan oleh Nabi, ittaqun nar, hindarilah siksa api neraka, walau bisyiqqi tamrah, sekalipun hanya dengan separuh dari sebiji kurma yang kalian berikan kepada orang lain. Ada dajuan yang diberi kepada orang lain, maka ujar Nabi Muhammad, fabi kalimatin thayyibah fa illam tajid, jikalau kalian tidak memiliki apa yang kalian berikan kepada orang lain, maka fabi kalimatin thayyibah, dengan perkataan yang baik, la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita yang dengan amal kita yang sedikit kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga. Jadi ujar al-Imam Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumit, kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Akhlak Nabi Muhammad itu sama persis seperti Al-Qur'an. Yatakhallaqu bima amarahu Allah, berakhlak seperti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayarda biridah, Nabi Muhammad ridha dengan keridhaannya Allah. Wa yaskhatu bi sakhatih, dan baginda Muhammad murka dengan kemurkaannya Allah. Tapi di sini perlu kita ambil pelajaran. Kan di dalam sabda Nabi Muhammad itu beliau, kalau kita ingin mencapai ridhonya Allah, ridhonya Rasul, maka ujar Nabi Muhammad, ridallah fi ridal walidain, ridhonya Allah diridha kedua orang tuanya. Ridhonya Allah terdapat atau terletak di ridha kedua orang tua kita. Wa sakhatullah bisaktihima, dan murkanya Allah dengan sebab murkanya kedua orang tua kita. Berarti orang-orang kita ini memahami bahwa Allah menggantungkan keridhaannya dan Nabi Muhammad menggantungkan keridhaannya juga ketika ada orang tua yang ridha dengan anak-anak mereka. Ada orang tua yang ridha dengan anaknya, masya Allah. Makanya kita ini sebagai anak, satu sisi sebagai anak, satu sisi sebagai orang tua, harus mencari tahu cara bagaimana orang tua kita ridha lawan kita. Orang tua kita sudah meninggal, maka apa yang kita lakukan? Ujar disebutkan di dalam hadis riwayat Nabi Muhammad, beliau mengatakan, man zara walidayhi au ahadihima kutiba baran liwalidayhi. Siapa orang yang berziarah ke kubur kedua orang tuanya, au ahadihima, atau salah satu dari dua orang tuanya, fi yaumil jum'ah, di hari Jumat, maka apa? Kutiba baran liwalidayhi, maka orang tersebut dicatat sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan berbakti asal kalau sudah orang tua kita wafat, meninggal dunia, ziarahi. Makanya di Hadramaut itu masya Allah setiap pagi Jumat, nah tahun ini jangan hanya datang dari Hadramaut nih, atau yang sudah tulak, yang sudah pernah ke Hadramaut, kayak apa, di Tarim itu ada ziarah subuh Jumat. Nah, imas bayang subuh langsung kita keluar ke Zambal, ziarah subuh Jumat, masya Allah. Tapi ulun ada melihat makalah dari Habib Umar Mujahidin, zaman sekarang sudah berubah. Jadi kalau dulu ziarah subuh itu masya Allah banyak menghadir, ini sudah mulai berkurang. Mujahidin, la ilaha illallah, sudah mulai berkurang. Ada apa ini? Sebabnya apa? Masya Allah. Jadi
berziarah di subuh Jumat tuh mereka orang-orang ahli tarikh mengamalkan hadis riwayat tersebut. Dan kita ya berusaha juga kalau kawa Jumat, kalau kawa ya, kalau jauh ya minimal kita doakan, masya Allah, doakan mereka, karena yang lebih berhajat dengan doa itu adalah mereka. Siapa lagi yang mendoakan mereka kalau kada kita sebagai anak-anaknya? Jadi kita masih berkesempatan untuk mendapatkan ridha dari kedua orang tua kita tersebut. Masih berkesempatan mendapatkan ridha dari kedua orang tua kita. Masya Allah. Sekalipun mereka sudah meninggal, kalau mereka masih hidup, nah itu kesempatan baik. Suatu ketika ibunda daripada Sayyidil Imam Al-Habib Ali ibn Muhammad ibn Husain Al-Habsyi, beliau ketika itu berada di kumpulan para habaib, para ulama-ulama sepuh. Ketika itu ibunda Habib Ali, kalau biasa perempuan itu kada mau keluar ketika lelakian banyak, tapi yang beliau lakukan ini sesuatu hal yang membingungkan oleh orang-orang yang ada di zamannya. Jadi ketika itu Sayyidil Imam Al-Habib Ali, banyak para ulama, banyak para habaib, banyak para sepuh hadir. Mama Habib Ali keluar dan mengatakan, ayyuhal hadirun, ketahuilah wahai para yang hadir, aku ridha dengan anakku Ali. La ilaha illallah. Sidin ternyata hanya hendak mengumumkan bahwa Mama Habib Ali ridha lawan Habib Ali. Makanya berkat dari keridhaan orang tua, si anak mendapatkan kesuksesan luar biasa. Dunianya sukses, akhiratnya sukses. Bahkan disebutkan, diriwayatkan, karena kan haul Habib Ali baru di bulan tadi itu luar biasa. Habib Ali ini orangnya dermawan, suka memberi makan kepada orang-orang lain, dan selalu mendapatkan doa dari ibunda beliau. Setiap hari doa untuk anak. Ternyata dianugerahkan oleh Allah anugerah yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan disebutkan oleh sebagian para ulama kita, magnetisul qulub Habib Ali itu. Belum beliau berbicara, para hadirin hanya beliau berdiri sebelum beliau berceramah, para hadirin untuk menangisan seberatan ketika melihat Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ya Allah, luar biasa. Makanya haulnya luar biasa. Di Solo semalam haulnya, di Banjar banyak juga orang haul Habib Ali. Ternyata mereka adalah satu contoh dan satu percontohan dari ridho dari orang yang telah mendapatkan ridho orang tua mereka. Masya Allah, kan untung mana itu. Makanya kayak orang-orang kita ya berusaha untuk dapat mencontoh gawian yang digawi oleh mereka supaya orang-orang kita mendapat keridhaan orang tua kita. Karena amun sudah orang tua ridho, maka mereka akan mendapatkan karunia yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menggantungkan keridhaannya dengan sebab ridha orang tua. Anak ulun guru bakal lakukan macam-macam, jangan didoakan yang macam-macam, juga doakan yang baik-baik aja. Ridhoi mereka sekalipun mereka telah melakukan kesalahan-kesalahan kepada pian dengan kesalahan yang jek bahasa kita kada patut untuk dimaafkan, tapi maafkan supaya anak kita mendapat keberuntungan. Dunia beruntung, akhirat beruntung. Kenapa? Karena mendapat ridha dari orang tua. Jadi itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mungkin orang nang ridha nang kuitannya ridha lawan inya membuat murka Nabi Muhammad dan membuat murka Allah taala. Kada mungkin. Pasti orang-orang yang selalu membuat orang tuanya ridha,
mereka adalah orang-orang yang taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang taat kepada Nabi Muhammad, maka mereka pun adalah orang yang taat kepada Allah. Wa may yuti'illah war rasul, ketaatan Allah dan Rasulnya itu satu ketaatan. Ketika kita taat kepada Nabi Muhammad, berarti kita taat kepada Allah. Ketika kita taat dengan perintah Allah, berarti patuh dengan apa yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan kepada Allah dan Nabi Muhammad itu seperti contoh, seperti duit kita, dua sisi. Nah, tapi fungsinya sama. Fayardha biridhah, Nabi Muhammad ridha dengan ridhonya Allah. Wa yaskhatu bi sakhatih, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam murka dengan kemurkaannya Allah. Nabi Muhammad berarti pernah juga marah, wa kana la yaghdab li nafsi wa la yantaqimu laha. Nabi Muhammad pernah marah, bisa sidin marah, tapi marahnya Nabi Muhammad ketika melihat ada orang-orang yang menyalahi syariat. Makanya ujar salah satu anak muda yang berada di sekitar Nabi, terus Anas ibn Malik, ketika Nabi Muhammad kan datang dari kota Makkah menuju kota Madinah di hari Senin. Hari Senin ini ternyata hari luar biasa. Senin ini lahirnya Nabi. Senin ini Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul pun juga di hari Senin. Hari Senin ini adalah hari Nabi Muhammad memulai hijrahnya dari Mekah ke kota Madinah. Hari Senin. Hari Senin adalah hari di mana Nabi Muhammad mulai masuk kota Madinah. Hari Senin. Dan hari Senin juga hari wafatnya Nabi Muhammad. Tapi ada bubuhan kita bila hari Senin ini lalu Senin pulang ngamjar. Itu orang kita. Padahal Senin ini hari yang luar biasa juga. Apalagi orang nang megawi, orang nang anak-anak sekolah, Senin pulang ngamjar, mengeluh tuh tiba hari Senin ini mengeluh. Makanya hari Senin ini hari kipuh bagi sebagian orang. Begawi pulang ngamjar, maksudnya apalagi sekolah pulang ngamjar, itu Pak. Kalau nang di pasar, hari-hari buka di pasar. Kalau ada Senin-Seninan, hari-hari buka. Jadi masya Allah. Ya, itu bang orang-orang kita. Fayardha biridha, ridha dengan ridhanya Allah. Wa yaskhatu bi sakhatih, dan murka dengan murkanya Allah. Wa kana la yaghdabu li nafsihi, kada pernah Nabi Muhammad marah kecuali ketika ada orang-orang yang menyalahi syariatnya Nabi Muhammad. Jadi ketika tadi itu ada ujar Anas bin Malik. Anas bin Malik ini anak yang berusia kurang lebih 10 tahun. Ketika Nabi Muhammad masuk ke kota Madinah, para orang-orang Madinah memberikan hadiah-hadiah terbaik dasar Nabi, memberikan buah, memberikan makanan, memberikan ini itu dan lain sebagainya. Adapun ibunda daripada Anas bin Malik, Ummu Sulaim, kada nang diberiakan lalu di sini, ya Rasulullah, anak ulun yang bernama Anas ulun beriakan lawan pian, diberiakan lawan Nabi, dijadikan khadim, pembantu Nabi, nang menyiapkan banyu gasan buuduknya Nabi, nang menyiapkan banyu gasan mandinya Nabi, yang menyiap nang selalu membawa sandalnya Nabi. Nah itu Anas bin Malik. Makanya kayak kita ini kadang bingung, ada orang-orang kayak kita sandal tuan guru dibawakannya, disimpaninya, ya kalau masya Allah. Jadi seperti itu dasar mulai zaman Nabi. Tapi guru itu Nabi, bujurnya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama merupakan pewarisnya Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Ini kada sandal tuan guru licak sekali bulik acara dijajaki urang, kada dedang mahatiakannya lawan sandal tuan guru. Ya Allah, mentang-mentang sandal tuan guru sandal gapit bang, sandal sidinan, lalu nggak dikira sandal nang 1001 macam aja nih, masya Allah, kasihan juga. Jadi kita tuh jangan melihati juga lawan mazharnya.
Orang kita tuh yang perlu kita lihat adalah yang isinya. Ulun pernah merasakan, ulun ceritakan lawan pian dulu. Waktu ulun membawa tamu guru kami dari Hadramaut yang bernama Al-Habib Hashim ibn Abdullah Al-Hamid. Ketika itu kami bawa dengan mobil biasa-biasa aja, mobil yang paling biasa karena kita kan lebih nampak pakai mobil Avanza. Ini menggambarkan bahwa manusia itu masih melihat ke mazhar, masih melihat kadang zahir-zahirnya ini. Ini perlu kita perhatikan. Ketika kami bawa pakai mobil Avanza saja, biasa-biasa aja, responsif orang tuh biasa aja. Kami bawa pakai Alphard, sama orangnya sama. Tapi karena mobil yang membawa ini Masya Allah umat penghormatan orang lain. Nah ini nih tanda dan ciri bahwa orang Banjar bisi penyakit. Bila mana mazharnya baik maka itu diagungkan orang bana. Bila mana mazharnya biasa-biasa aja karena dihiraukan orang. Itu contoh yang ulun sendiri melihat. Itu jadi pelajaran bagi ulun. Ya Allah, jar kita ini guru kita sama, yang tahun semalam kita bawa pakai Avanza dan tahun ini kita bawa pakai mobil Alphard. Kenapa perlakuan orang berbeda? Manusia memandang lawan mazharnya, lawan jubahnya, lawan bolangnya, lawan selendangnya, lawan pakaiannya. Itu yang dilihat, kadang melihat ke isinya. La ilaha illallah. Dan itu pun kami utarakan kepada guru-guru kami. Ujar sidin, ini suatu pertanda sudah bahwa kalian mujahidin adalah orang yang bukan melihat yang di dalam dari apa yang dimiliki oleh orang tersebut, tapi kalian hanya sekadar memandang kepada yang zahirnya aja. La ilaha illallah. Itu pukulan bagi kita. Masya Allah, Masya Allah. Itu contoh, mungkin pian perhatikan. Kalau pian liitihi dasar bebujuran seperti itu terjadi di tengah masyarakat kita. Para penuntut ilmu yang para muhibbin tapi masih membanding-bandingkan seperti itu. Ya Allah, memikirkan itu terkadang bisa tertitik banyu mata kita, karena orang kita ini masih ternyata memandang sesuatu itu dengan pandangan zahirnya. Ya Allah, padahal orangnya sama. La ilaha, tapi karena fisiknya berbeda lalu pandangan orang itu berbeda juga. Ya Allah, orang-orang kita jauh dari akhlaknya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayarda biridha, berusaha mencari ridha. Jadi ujar Anas bin Malik tadi, kembali lagi sedikit, umpat juga mitihi kekawanan. Sekalinya ujar Anas bin Malik, seketika aku merasa ada orang yang berdiri di belakangku. Berpaling, ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita itu menyuruhkan anak, anak kita disuruh menyuruh anak kita ke warung menukar ini itu dan lain sebagainya. Ternyata anak kita mitihi kawanannya bermainan, melihat kawannya bermainan, umpat juga. Kira-kira sariknya kadang kita tak. Jakanya tukarakan dahulu nakai. Bawa bulik, ya kata hanya anak permainan kah itu terserah, ya dan itu jaka ujar orang kita. Ini Nabi Muhammad kadang mengatakan kenapa, kadang gawi kenapa, kadang kalimat kenapa keluar dari lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha, itu akhlaknya Nabi Muhammad. Anas bin Malik menyaksikan hal yang demikian itu. Para sahabat-sahabat Nabi Muhammad juga menyaksikan hal yang demikian itu. Nabi Muhammad tidak pernah marah karena ego sidin. Nabi Muhammad selalu memprioritaskan kebaikan dan kebaikan. Umat yang dibicarakan Nabi, kada pernah Nabi Muhammad tuh mendahulukan ego sidin, kada. Kalau sesuai lawan syariat, bertentangan lawan syariat, marah Nabi. Tapi kalau kada bertentangan, kada marah Nabi. Terakhir, tapi Nabi Muhammad ini kan unik juga, Masya Allah, luar biasa. Ujar ketiga itu ada Umar bin Khattab membawa salah seorang sahabat, yang sahabat tersebut diadukan oleh Umar karena membaca Al-Quran dapat tidak seperti bacaan yang dibaca oleh Nabi. Jadi ketika itu
Ujarna Umar bin Khattab membawa sahabat tersebut dipiting oleh Sidin sampai dibawa di hadapan Nabi Muhammad. Setelah sampai di hadapan Nabi Muhammad, ujar Nabi Muhammad, "Fuk asirak," bebaskan dulu apa gerangan, aku hendak mendengar pernyataan dari inya itu apa. Lalu ujar Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, ini orang membaca Al-Quran kada seperti bacaan yang pian baca." Kemudian ujar Nabi, "Biarkan kami mendengar bacaan Al-Qur'annya." Ujar Nabi Muhammad, setelah itu membacalah sahabat tadi akan Al-Quran. Setelah ini membaca, dibenarkan bacaannya oleh Nabi Muhammad, padahal itu kada sesuai, ujar Umar bin Khattab, dengan bacaan yang sering kali dibaca oleh Nabi. Itu akhlaknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu selalu mendengarkan dulu pendapat orang kalau kada bertentangan lawan syariat. Tapi kalau bertentangan lawan syariat, marah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita sedikit demi sedikit berusaha meniru akhlaknya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berakhlak seperti akhlaknya Nabi, beruntung dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'in sallallahu alaihi wasallam.